Oke. Kayak ngapain gitu, ada apa? Mama pengen ngomong sama kalian, Papa, terutama sama Papa, mengenai permasalahan kita sama si Mbak Koba. Aku nggak mau nyebut namanya. Pokoknya intinya aku mau udahan. Aku minta sama kamu, pokoknya kita harus ke polisi. Kamu masih tersinggung nggak? Jujur. Aku sih udahlah, selesain aja, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah no hard feelings lagi. Emang aku juga kecewa, sedih, cuman pada akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi. Pokoknya gini, aku sih pengen gini ya, Pak. Pokoknya aku tetap mau lapor polisi. Tetap lapor polisi. Tetap kamu harus hubungi pengacara. Namanya Mama orang perasaan mama, abang kan laki, mama kan pakai perasaan. Mama Iya. mana loh waktu nama abang disebut, kamu nggak tahu sih perasaan mama. Ya aku ngerti perasaan mama, cuman maksud aku dengan step ke polisi itu tuh it's too much. Apalagi maksud aku kita juga ada salahnya dan itu akan waste our time and waste our money in this situation. Kita ngapain sih? Hah? Ngapain? Ya perlu kita bantu. Oh ya, doa Astrid. Kamu kan yang mau ngomong di sini. Tapi maksudnya kenapa sampai ada Panden, Mbak Nisa, Mbak Nia, Didi? Oke. Kayak Masih ngapain gini, gitu, ada Mama apa? pengen ngomong sama kalian, Papa, terutama sama Papa. Itu mama lagi ngomong. Iya. Nih kau lagi lihat Boy William sebentar. Oke. Terutama sama kamu, mengenai permasalahan kita sama si Mbak Koba. Aku nggak mau nyebut namanya, anti menyebut nama dia. Pokoknya intinya aku mau udahan. Dan aku dari kemarin selalu beda pendapat sama kamu. Kamu bilang Ini tenang dong, jangan emosi dari sini Enggak, dong. aku nggak emosi. Aku Iya. dari kemarin itu, Frontal. apalagi setelah aku pulang Iya. dari tempat Deddy Kobuzer, Iya. ya, aku minta sama kamu, pokoknya kita harus ke polisi. Ngapain sih, Trit? Ya harus Buang dong. waktu saya. Kok buang-buang waktu? Banyak yang pada bilang, kenapa kalau misal mau rugikan, kenapa nggak lapor polisi, nggak lapor polisi? Tapi emang kenyataannya kan emang harus lapor polisi dong. Kan dia udah ada Iya, bukti, iya. Ya udah udah, ada ngomong, bukti, ngomong. ya kan? Ya diliatin dong, aku didengerin dong kalau aku lagi Iya, aku ngomong. aku dengerin. Aku tahu kamu kepala keluarga, aku harus ngikut apa kata Iya, kamu. iya. Kamu bilang A, aku ikut A. Kamu Iya, bilang B, iya, aku iya. ikut B. Tapi please kamu juga mempertimbangkan Ya, aku dengar kemauan pendapat aku. kamu. Iya, boleh, Nah, boleh. aku minta kamu Tapi jangan ngegas, tenang dulu. Ya aku nggak, ya, aku ngerti kamu emosi. Ya Gimana udah, kagak udah, kesel nggak apa-apa, sama keluarin. anak Oke, ya? enggak, keluarin apa yang kamu adanya, apa adanya. Oke, udah. Oke. ini kamu kembali. Iya, nggak bercanda, aku nggak bercanda, sumpah demi Allah nggak bercanda ini. Aku Cuma bisa- biar kamu tenang, biar kamu tenang. Aku sakit hati loh, apalagi waktu di Deddy Kobuzer. Iya. Aku memang nggak tahu apa yang kalian omongin kan, Iya. karena kan aku ada di depan. Iya. Ya, buat netizen nih ya, aku ada di depan, jadi aku nggak tahu Mas Uya sama si Mbak itu pada ngomong apa, aku nggak tahu. Cuman ketika aku masuk, dan aku juga udah ngomong juga di situ, di tempatnya Deddy. Gua nggak tahu nih mereka ngomong apa, aku udah ngomong kayak gitu. Tapi please ada pertanyaan yang aku mau omongin ke dia. Iya, apa? Ya kan? Pertama adalah waktu itu kan dia bilang katanya di tempat semua podcast dia bilang tidak menyangkut anak. Iya, dibohong. Dia bohong. Itu bohong pertama. Hmm. Bohong kedua dia bilang sama semua orang, inget banget nih aku ada di Denny Sumargo, dia bilang gua waktu acara Trans TV itu kenapa walk out karena ada cinta. Itu bohong. Iya. Itu aku ingin Cinta ada negasin. tapi di ruang make up. Iya, aku ingin negasin ke semua netizen yang bilang katanya kan udah minta maaf, bundanya datang terus marah-marah. Ya kan aku nggak tahu mereka ngomong apa. Iya, enggak. Pada saat itu kan aku di Enggak. depan. Dan even aku ini belain kamu Trit ya. Even kamu kan nggak tahu Dennis udah minta maaf sama Cinta. Tapi kan dia belum minta maaf sama Astrid ibunya. Dia belum minta maaf sama keluarga Logically kita. gitu, Dan logically. dan Astrid marah itu wajar menurut aku Trit. Kamu seorang ibu yang melahirkan anak ya wajar. Kalau misalnya ada orang yang bilang nggak wajar, berarti kalian nggak Nggak pernah kuat dari ngera- ibunya kali. nggak mungkin mereka nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Nggak, kadang suka gini Tenang loh. dulu, aku gantiin aku Nggak, ngomong. aku mau ngomong, Oh, iya, udah, boleh. baca netizen tuh bilang pada kayak gini, yang anak-anak umur yang masih belasan tahun, 20 tahunan, pada bilang gini, ini kan udah minta maaf, kenapa sih lebay banget soal anak? Gantian coba kita balik. Kalau misalnya kamu, ya, dosa kayak gitu, kalau ibu kamu dikata-katain orang, kamu belain ibu kamu nggak?
Nggak, kan keluarga beda-beda, Trit. Ada mungkin yang keluarganya memang tidak harmonis dan mereka nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Dan Ibunya nggak pernah ngebela anaknya, malah kadang-kadang ada yang disiksa sama orang tuanya. Jadi mungkin mereka orang-orang yang begitu, Trit. Jadi mereka nggak paham. Tapi kalau aku paham, karena biar bagaimanapun aku melakukan ini aja nih, walaupun dengan cara aku ya. Aku sekarang ngontenin Dennis, nyindir dia dengan konten, itu kan juga ibaratnya secara harga diri gue udah turun. Gue menurunkan kelas gue. Gue bikin malu seorang Uya ngeladenin Dennis, tapi demi anak gue nggak masalah. Emang Sama, cuman kalau kamu kan dengan emosi kamu, dengan marah wajar. Jadi gue nggak nyalain lo. Jadi tenang, apa-apa. Jadi kita netizen gak usah dibahas. Ya, sekarang kita Nah, fokus. kadang orang tuh nggak pakai otak gitu loh kalau pas Iya kan netizen rata-rata nggak pakai nulis otak. komennya. Kan di tempat Deddy Kobuser aku juga ngomong gini, lo kalau berantem sama laki gue masa bodoh. Iya. Lo berantem sama gue bisa bela diri. Lo berantem sama laki gue bisa bela diri. Tapi lo berantem sama anak gue, lo nyenggol anak gue, emaknya yang maju. Karena memang keluarga gue begitu. Iya, tiap keluarga berbeda dan keluarga gue juga begitu. Jadi jangan samakan dengan keluarga lain yang berantakan. Kita nggak usah bahas soal netizen deh, karena kita fokus ke pembicaraannya. Oke. Karena netizen tidak mempengaruhi apa-apa sama kita. Ya, hanya follower kita yang setia sama kita yang akan mempengaruhi kita. Kalau mereka ngomong apapun nggak berpengaruh sama karya kita sih. Dari dulu kita begini-begini aja, alhamdulillah kok kita makin sukses. Jadi kuncinya satu, kenapa kita bisa sukses? Kita nggak pernah peduli sama omongan jelek mereka. Kita nggak pernah terpengaruh. Jadi jangan terpengaruh secara psikologis. Ya. Enggak, kesel aja maksudnya. Enggak, makanya kita begini kan kita bisa sampai saat ini karena kita tidak pernah terganggu secara psikologi sama netizen. Karena netizen yang begitu-begitu kan banyak fake account. Emang orang ngomong begitu juga mereka. Terus kadang ibu-ibu yang komen malah, ih kok gitu doang anaknya gini. Ibu, ya kamu aja kalau di komen anaknya nih, di komen anaknya, ih anaknya kok kurus banget badannya, pasti lo sakit hati. Dulu aku punya anakku ngomong gini aja sama tetangga. Cinta kok makin kurus ya? Wah itu gue marah. Emang lu pikir gue gak kasih makan anak gue? Iya kan pendidikan orang beda-beda, Tril. Itu ada ibu yang kayak gitu tuh, ada tuh. Nggak selama orang-orang Ada itu yang- punya pendidikan sama kayak kita. Mereka kan mungkin nggak sekolahnya mungkin di Kesel mana. aku, maksudnya ibu-ibu tuh udah ngerti kenapa aku marah. Iya, Ya kan karena ngerti. ngebela anak mesti dia lebih ngerti karena dia punya anak. Tapi ini malah yang ngebully. Makanya ibu-ibu tuh yang malah yang ngebully gitu. Gue bingung nih, otaknya di mana sih ibu ini? Maunya apa? Mau sekarang fokusnya ke Dennis nih, udah ya. Oke. Who cares sama netizen? Nggak usah peduli, Tril. Aku pengen aku pengen kamu dengerin aku pendapat aku. Iya, Kita pendapat kamu laporin. apa? Laporin polisi Yes. atas mau apa? Mau gimana? Iya. Ya kan dia udah ngejelekin kamu, dia udah fitnah kamu. Nggak peduli. Ya kan dia nyebut nama kamu, Nino. Ya udah Nino. Terus dia juga udah ngomongin soal cinta. Wajar dong. Oke, sekarang dengar dari anak-anaknya dulu deh. Anak-anak juga sih boleh punya pendapat. Mau kamu gimana, Nino? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Biasa aja gimana? Ya aku tuh sama papa ya. Jangan terserah kamu kan juga di sini udah kamu pernah punya suara. Nggak, aku mau damai nggak apa-apa. Kalau mau masih berantem nggak apa-apa. Aku nggak. Masih berantem nggak apa-apa. Aku apa aja terserah. Nggak ngefek apa-apa. Yang penting YouTube bagus, dagangan bagus, hidup bagus. Ini malah dagangan baju lo pikirin. Ya, tapi bener juga sih, gede, bagus. Berarti kalau nggak, cinta maunya gimana? Aku mah selesai aja dah. Hah? Selesai aja. Kamu masih tersinggung nggak? Jujur. Aku sih udahlah, selesaiin aja. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah no hard feelings lagi. Emang aku juga kecewa, sedih, cuman pada akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, udahlah, udahin aja. Toh juga kita 3 hari ini juga udah nggak nyinggung-nyinggung sama sekali dia di sosmed. Tapi dia masih terus. Iya nggak apa-apa, makanya kita kan lama-lama kita kan udah 3 hari ini nggak nyinggung dia di sosmed, ya kan? Dia malah bawa walaupun dia udah nggak nyebut nama Uya ya, masih sih kemarin Uikue, Cinkue ya kan? Terus keluarga sebelah, iya. Ada nggak buktinya? Coba nih masih nih. Tumben tuh keluarga diem, anyep 3 hari. Kenapa lo? Gue yakin tuh ya dia lagi mempersiapkan strategi bongkar-bongkar aib gue. Lu kira lu doang yang punya strategi, gue juga. Gue lagi mengumpulkan aib dari bukan keluarganya, dari si emak bapaknya tuh si Uikuy sama bininya. Ya udah, tapi kan intinya dia nyari perhatian, bener nggak? Kalau
akhirnya sekarang gini. Ya makanya daripada nyari perhatian, kita langsung aja lapor. Jadi dia nggak bisa nyari-nyari perhatian lagi, bener nggak? Lapor polisi. Iya langsung. Jadi dia nggak. Tapi kamu siap nggak dengan resikonya? Jadi kita keseret-seret, nanti kita ke bawah-bawah karena kan kita harus akuin ya, kita harus jujur juga. Di tengah-tengah kita ngebalas dia kan juga pasti kita ada salah juga, bener ya? Karena kan dia yang duluan. Iya, bener-bener kita nggak pernah mendahului dia. Pasti apa yang kita lakukan juga atas apa yang perilaku dia. Kayak kita majang foto dia di billboard jalanan kan dia duluan ya. Yang masang foto aku, foto jelek aku di TikTok dia. Emang dia duluan gitu kan. Tapi kamu siap nggak bolak-balik, bikin BAP, buang-buang tenaga, buang-buang duit, bayar pengacara. Kasihan diri sendiri. Iya kan mendingan kita ngerjain yang lain. Kasihan mamanya sendiri. Tuh, sekarang gini, aku tahu kamu emosi, Trin. Tapi kita kan udah ngebalas, udah nge-revenge ini kan dengan kita buatin konten tentang dia. Kita sindir dia, kita nggak pernah ngatain dia ya. Kita nggak pernah ngatain dia dengan omong-omongan kasar seperti yang dilakukan kita. Kita udah revenge dia dengan nyindir dia lewat konten, ngerjain dia lewat konten, dan kita dapat duit, dia dapat kesel. Udah. Tapi dengan cara elegan, kita udah lakukan dengan elegan. Kita udah buktikan ke semua masyarakat Indonesia, kita lakukannya dengan cara elegan, cara smart, cara yang kreatif. Yang walaupun orang bilang tetap ada yang maki-maki kita, tapi kan orang yang maki-maki kita mungkin karena otaknya juga nggak akan bisa mikir membalas apa yang seperti kita lakukan. Netizen yang ngatain kita, oh iya ngebalas Dennis pakai majang-majang fotonya. Karena orang yang ngomong gitu pasti cuma bisa kalau ngebalas orang ngata-ngatain juga, pasti cuma modal bacot doang. Kalau kita kan udah dengan cara yang elegan, dengan cara smart, dan kita sekarang dapat AdSense. Walaupun itu nggak seberapa ya guys ya, kita dapat AdSense dari YouTube kita tentang Dennis tuh bagi kita tetap bukannya sombong ya. Ini bukannya ria kita cuma pamer. Ini recehan buat kita. Kalau papa bilang nih, kalau mau di stop, udah stop. Ya stop lah. Ya udah stop. Maksud aku damai itu tuh ya udah kita makan bareng. kalamu orang kosan aja kagak bisa dia. Maksud aku udah kita nggak usah kena pancing dia, udah sampai sini stop biar dia senggol kita tapi kitanya nggak usah ngebales aja lagi udah. Masyarakat Indonesia gampang lupa kok. Nanti juga dia capek sendiri. Nah, Hari ini dia udah mulai nyindir Boy William tadi gue lihat tuh. ini serius. Iya lihat aja di Instagramnya. Teruntuk Boy William yang bukan bule itu tapi ngomongnya Inggris mulu. Gue kasih tau sama lu pesen bunganya emang anjingnya warna hitam. Kalau gue bikinin hitam juga bunganya jadinya kayak boneka santet. Makanya gue bikin bunganya manis warna pink sama putih. Jangan sembarangan lu ngomong lu pesen anjing datangnya monyet. Jangan halu makin ngadi-ngadi. Gue diem selama ini karena ya biarin aja lah, anggap aja lu ngoceh-ngoceh buat toko bunga gue rame, marketing gratis. Jaga tuh mulut tuh ya, jangan belagu lu, so ganteng lu. Kakak hoba. Sama jangan sok bule lu, ngomong Inggris mulu. Belepotan juga Inggrisnya. Kakak hoba. Terus sama Boy William udah ditangkepin tuh. Oh, serius? Udah lihat Instagram baru. Oh my god. Insta story. Jadi intinya emang dia nyenggong semua artis dan kebetulan kita kemarin kayak kena undian gitu sama dia. Dia mungkin random di otak dia di random set uyak. Nah, terus sekarang mungkin Boy William kemarin sempet Sule. Kan dia kayak siapa aja kan? Iya. Intinya sekarang kalau emang kita mau stop, cuekin aja. Cuekin, aku setuju. Lupain. Bener setuju. Dia ngata-ngatain kita lupain, kita abaikan. Paling seminggu juga dia lupa. Setuju. Oke, kenapa saya? Ke Korea Utara. Hah? Korea Utara, dia aja. Ngapain gue? Aku pengen tetap lapor polisi. Lapor polisi. Nggak apa-apa kalau aku ngargain kamu. Kalau kamu mau begitu, ya udah aku hubungin pengacara. Iya, harus pengacara. Diemin aja. Coba apa namanya tes kacang kan diemin aja seminggu. Lo enggak, bukan. Apa? Diemin aja seminggu Tapi selama dulu. ini kan 3 hari kita diemin, 3-4 hari kita diemin dia. Tapi dia terus masih berkor. Iya, kita Ya, kan kan baru 3 hari kita diemin. Ya namanya kayak gitu. Abang Namanya kan orang perasaan mama, abang kan laki, mama kan pakai perasaan. Mama Ya. marah loh waktu nama abang disebut, kamu nggak tahu sih perasaan mama. Ya aku ngerti perasaan
perasaan mama, cuman maksud aku dengan step ke polisi itu tuh it's too much. Apalagi maksud aku kita juga ada salahnya dan itu akan waste our time and waste our money in this situation. Mama Ngerti kan gak? nggak rela waktu kakak sampai nangis gitu loh. Ngerti lah, Sampai Bang Papa kesel. goblok-goblok amat. Ya udah, sekarang kita udah cuekin aja, sepakat deh. Apa mau lapor polisi boleh? Cuekinnya nanti dulu aja. Hah? Apa? Cuekinnya seminggu lagi. Abis ini seminggu lagi. Nah, cuekin seminggu lagi gimana? Buat lagu dulu. Apa? Buat lagu gimana? Buat lagu dulu tentang dia biar booming. Lo manfaatin momen. Lo Enggak. lagi buat lagu. Iya udah. Udah setengah jadi. Maksudnya kamu lagi buat lagu? Iya oke keren. Lirik lagu? Iya. Udah buat lagu? Udah. Tentang siapa? Mbak Denis. Ya udahlah, ganti lirik aja, kamu kan kreatif. Ganti lirik jadi siapa? Jadi aku aja. Nanti ribet kalau ganti lirik lagi. Tentang Deddy Kobuser. Tentang siapa? Tentang netizen. Tentang gua, netizen. Nah, ganti ya. ya. Tentang- Kamu tentang ini aja, ngedistract yang hal yang umum aja. Pokoknya gini, aku sih pengen gini ya Pak. Pokoknya aku tetap mau lapor polisi. Tetap lapor polisi. Tetap kamu harus hubungi pengacara. Kita harus mengakhiri ini. Kita memang harus mengakhiri ini karena drama ini udah terlalu berlarut-larut, Dan gini, aku udah mengganggu. Nggak sehat. Aku minta tolong sama kamu. Dari kemarin kan aku ngikut apa kata kamu. Iya, oke. Kamu bilang A, aku ikut Oke. A. Kamu bilang B, aku ikut Aku B. yang mutusin. Iya, pokoknya aku pengen kamu Kamu pokoknya pengen ini selesai kan? mau selesai Dengan cara- tapi dengan cara lapor polisi Oke. supaya tidak ada orang-orang yang seperti kayak gitu memanfaatkan Oke. lagi gitu loh. Jadi mereka pikir Oke. karena kita nggak lapor polisi mereka bisa seenaknya. Oke, Papa diskusi dulu. Ya. Aku diskusi dulu sama pengacara. Oh gini. Iya. Apa sih? Kalau ini nggak usah lapor polisi. Tapi kalau ada orang lagi yang kayak gitu udah tahu mama bakal kayak gini lapor polisi. Nanti ya peringatan terakhir. Buset, peringatan terakhir. Kalau nggak abis ini Enggak, soalnya gini, Abis Papa nggak ini- lapor polisi selama ini kan karena banyak pertimbangan yang tadi udah Papa kasih tahu. peringatan terakhir habis itu Udah, DO kan kena DO kita Pak. selesaikan dengan berzikir, Sekolah kali. berdoa. Ini surat dan peringatan sholat. kartu SP terakhir. Oke, kasih Papa waktu dulu sebentar. Ya, Papa diskusi dulu. Oke, gue telepon pengacara dulu. Diskusi dulu. Nah, karena diskusi dulu, jangan main lapor-lapor aja. Ya nggak Jangan. apa-apa, coba telepon pengacara dulu. Iya. Tanya. Nanti Kan kita gimana? kita banyak banget Aku telepon, pengacara. Di tengah-tengah, Nina. sama aku dan ayo deh, nanti kita deh. Hotman Denmark menang. Paris. Aku telepon mamaku dulu. Ya. Telepon mama dulu. Ya, oke. Jadi kalau begitu guys, cut dulu aja. Kalau misalnya kita ngelaporin orang gitu ya, yang ngata-ngatain lewat sosmed tuh hukumnya ini nggak apa namanya kuat. Jadi tadi Papa udah ngobrol sama teman Papa, tapi ini ada hal yang konfidensial. Tapi sekarang Papa udah ngebuat keputusan. Kalian harus ngargain apa keputusan Papa ya.